buat kalian yang udah ngeklik video ini. Jadi, kenalkan aku Vera. Ini adalah video pertama aku yang bakal aku share dengan kalian semua tentang khususnya itu menstrual cup. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah kenal apa itu menstrual cup, bahkan sudah mulai menggunakan menstrual cup belakangan ini. Jadi menstrual cup itu adalah bentuknya seperti ini. There's a stick, see? Yup. Ini ya, menstrual cup. Ini adalah alat atau cup penampung darah kita selagi kita menstruasi atau haid. Jadi bisa dibilang menstrual cup ini adalah pengganti pads maupun pembalut atau tampon ya. Jadi ini adalah pengganti mereka berdua. Kenapa menstrual cup? Karena menurut aku dan dengan riset yang aku baca dan aku tonton semuanya, menstrual cup ini jauh lebih eco-friendly, yaitu aman bagi lingkungan. Karena ini juga yang ngebuat aku tertarik menggunakan menstrual cup. Ini menstrual cup ini terbuat dari silikon, it's lentur, mostly silikon ya. Untuk menstrual cup sendiri itu mostly silikon. Gitu. Awal pertama kali aku tertarik, aku sempat ngeliat postingan, to be honest aku lupa siapa, dia mulai memperkenalkan aku dengan menstrual cup dan juga dia nge-tag toko ini, brand ini khususnya itu. Jadi itu pertama kali aku mulai interest karena diklaim sebagai pengganti pads, yang dimana kita sebagai wanita khususnya itu merupakan secara tidak langsung penyumbang sampah terbanyak. Karena seperti kalian tahu, setiap bulan kita kan pasti menstruasi. Jadi menstruasi itu sekitar 3-5 hari, bahkan seminggu untuk beberapa orang. Nah, kita selagi menstruasi itu kita menggunakan pads atau pembalut. Dan pembalut itu kita harus ganti setidaknya 3-5 jam sekali. Itu jadi dalam sehari aja kita udah mengganti berapa pembalut, dikali periode kita menstruasi selama sebulan, dikali dalam setahun, dikali semuanya itu berapa sampah yang sudah kita hasilkan dan berapa duit yang sudah kita buang. Itu awal mula aku tertarik dengan menstrual cup ini. Jadi cuma saat itu aku masih maju mundur untuk beli ini, tuh bihanas, karena menstrual cup ini kan masih jarang ya ditemukan di sekitar kita dan orang-orang juga masih kurang familiar dengan hal ini. Sampai akhirnya last year itu sekitar 2020 aku tahu menstrual cup itu sebenarnya 2018 awalnya, dan tahun 2020 teman baik aku bilang kalau dia sudah menggunakan menstrual cup selama beberapa bulan. Dan dia sendiri ngasih feedback positif untuk ini gitu, karena menurut dia selama dia menggunakan pads ya, dia itu seringkali merasa gatal dan iritasi, dia mudah banget ngerasa iritasi. Dan juga menurut dia menstrual cup ini kayak jauh lebih aman digunakan, terutama apabila kita sedang stay over atau lagi jauh dari sumber air ya. Oke, kalau aku sih setuju banget sih dengan dia. Jadi menstrual cup ini kita kan ini yang bakal nampung darah kita nih. Jadi di sini ada ukurannya. Jadi darah kita bakal ditampung di sini. Saat kita ganti, kita tinggal buang darah ini yang isi darah ke kloset, kita cuci, terus kita bisa pakai lagi berulang-ulang. Which is emang ini jauh lebih hemat, dan beberapa brand bahkan mengklaim produk mereka bisa tahan sampai dengan 10 tahun. Jadi kalian bisa pakai ini selama 10 tahun, selama itu kondisinya masih bagus, dan baru diganti gitu. Sedangkan dari sisi finansial aja itu sudah berapa rupiah yang kita hemat gitu. Pertimbangannya adalah seperti itu tadi yang udah aku sebutin. Dan juga menurut aku emang riskan ya, terutama di Indonesia pada umumnya dan di Bali khususnya. Misalnya nih kita lagi stay over di mana gitu, pas lagi period, pas lagi masih pakai pads atau masih pakai pembalut, terus kita ngebuang itu sampah yang isinya ada darah kita gitu. Sedangkan itu di tempat yang bahkan kita nggak tahu itu di mana. Let's say kita lagi stay over di mana gitu atau staycation gitu kan. Dan itu kan riskan ya, kita ngebuang darah kita sembarangan, itu tuh bener-bener riskan di sini. Kita nggak tahu apakah orang-orang di sekitar kita itu bener-bener baik atau enggak sama kita. Itu sih pertimbangan aku ya. Oke, jadi akhirnya aku beli ini, menstrual cup ini. Hal yang ngebuat aku juga ngebeli ini adalah karena aku ada rencana untuk living abroad selama kurang lebih 1 tahun. Dan di situ kawasan yang kepulauan yang dimana berdasarkan teman aku yang udah duluan kesana, untuk pembelanjaan groceries itu agak sulit karena kan kita tahu sekarang lagi pandemi, jadi di beberapa tempat itu masih menerapkan lockdown. Maka dari itu aku udah sempat beli stok pads itu sebanyak dua pack yang besar. Itu aku udah beli. Terus aku mikir pembalut itu bener-bener ngabisin tempat gitu di koper aku. Jadi
kenapa aku nggak check out aja nih si menstrual cup yang udah 2 tahunan ada di list aku gitu. Akhirnya aku check out, and then ya udah seminggu lalu aku mulai pakai ini gitu. Dan aku bakal ngasih tahu ini mereknya yang aku beli ini adalah Organic Cup. Untuk menstrual cup sendiri itu ada beberapa merek yang common kita dengar, itu antara lain ada Lunet, ada Diva Cup juga, cuma aku belinya yang Organic Cup gitu, karena ini brand pertama yang aku tahu dan aku tahu dia trusted, dan ya sekeliling aku itu menganjurkan ini si Organic Cup ini. Jadi it comes with the box, di very eco-friendly box ini Organic Cup. Jadi di sini juga bakal ada caranya gimana cara kita pakai ini nih, gimana cara kita pakai ini, terus gimana kita penggunaannya seperti apa, dan juga cara ngelepasnya ini seperti apa gitu. Dan ini juga datang sama ini, ada pouchnya. Jadi kita kalau udah nggak pakai ini bisa di sini terus disimpan deh gitu. Selain itu aku juga beli si tisu. Ini adalah Organi Wipes. Jadi ini adalah tisu untuk membersihkan si menstrual cup ini. Jadi kalau misalnya kita lagi somewhere yang nggak ketemu air gitu, jadi kita bisa bersihin dulu pakai ini sementara gitu. Sebenarnya si Organic Cup ini juga punya sabun khusus untuk nyuci si menstrual cup ini, cuma kebetulan saat itu lagi habis, jadi aku nggak bisa beli sabunnya. Oke, untuk linknya nanti mungkin bisa aku cantumin, dan aku for your information aku beli ini sekitar 399.000 gitu. Menurut aku sih worth it ya, dengan apa yang aku dapat nantinya gitu loh, dengan aku yang nggak bakal beli pads lagi gitu, cukup menghemat lah gitu. Pertama sih buat kalian yang misalnya udah mulai beli menstrual cup ini harus di steril. Ini harus di steril, sterilnya hampir mirip dengan cara steril kita botol susu bayi, itu sterilnya yaitu dimasukin ke dalam air yang mendidih, direbus selama kurang lebih 5 menit, terus dikeringkan, dan kita bisa simpen gitu. Jadi sebelum pakai juga kita balik lagi, steril lagi, sebelum dipakai, disterilin lagi, terus baru udah bisa dipakai. Nah, waktu pakai itu adalah waktu-waktu yang sangat kritis menurut aku, karena buat kalian yang masih skeptis dengan alat ini gitu loh, karena aku pun awal-awal aku menemukan kesulitan penggunaan ini, to be honest gitu. Jadi gini, lubang di bawah sana di alat reproduksi kita itu ada 3. Yang pertama adalah lubang untuk buang air kecil. Jadi yang kedua itu adalah lubang untuk melahirkan dan juga bereproduksi dan juga mengeluarkan darah haid. Jadi lubang ini dan lubang pipis itu beda. Yang ketiga adalah lubang untuk buang air besar. Jadi kita punya 3 lubang di bawah sana. Dan ini akan masuk di lubang keluarnya darah haid, lubang keluarnya bayi, dan juga lubang saat bereproduksi. Jadi karena kan lubang itu elastis, ya bayi yang segede gitu aja bisa keluar gitu loh. Jadi ini elastis gitu. Penggunaannya sendiri setelah disteril, jadi ini ada beberapa lipatan yang bisa kita gunakan untuk memasukkan ini ke dalam vagina kita. Yang pertama adalah the punch down. Jadi punch down itu adalah seperti ini. Ini dilipat, ini terus kita masukin deh. Jadi kan lubangnya tuh bakal sempit ya, jadi kita masukin gitu. Yang kedua yang aku tahu itu sih yang C-fold. Ini namanya C-fold. Jadi lubangnya gini. Nah, ini namanya C-fold gitu. Ada beberapa pro kontra mengenai menstrual cup. Itu kayak aku sempat baca, ada beberapa yang skeptis kayak, loh buat yang perawan seperti apa gitu, karena kan takut ya dimasukin sesuatu ke dalam badan kita sendiri gitu. Karena oke, jadi aku bakal mengutip kata-katanya Putri Titian. Sebelumnya Putri Titian itu dia sudah ngebahas banyak banget tentang menstrual cup, ada di highlight dia. Jadi menurut dia adalah, yang aku setuju adalah keperawanan itu seperti agama. Ada yang meyakini itu, dan kita nggak bisa meyakini apa yang kita yakini dengan orang lain gitu. Karena kan ada beberapa orang yang beranggapan setelah darah robek, perawan akan hilang. Sedangkan in special case ada beberapa orang yang selaput darahnya robek karena kecelakaan gitu. Jadi aku nggak bakal ngebahas itu. Jadi kalau menurut aku, kalau misalnya kalian ragu, mending kalian research dulu, baru nanti kalau udah mantep banget baru deh menggunakan menstrual cup. Oke, jadi balik lagi, kalau kalian sadari, beberapa hari sebelum period, sebelum menstruasi itu lubang yang mengeluarkan darah akan terasa lebih besar. Karena aku personally ngerasain itu. Jadi setiap aku buang air kecil, terus saat dibersihkan, aku ngerasa emang itu sedikit lebih besar dibanding biasanya. Jadi sebelum kita masukkan menstrual cup, make sure jari kalian itu masuknya seberapa gitu. Karena kan ukuran vagina tiap orang itu beda-beda ya.
di sini ini untuk si organic cup sendiri aja mereka ngeluarin dengan 3 size gitu. Yang pertama itu adalah size A, yang kedua itu size B, dan yang terakhir itu ada mini size yang baru aja launching. Sedangkan yang aku pakai adalah size A. Size A ini adalah size yang untuk kalian yang belum pernah melahirkan secara normal gitu. Untuk kalian yang melahirkan secara sesar, dianjurkan juga menggunakan size A gitu. Jadi size B itu lebih besar daripada size A. Size B itu untuk orang yang udah pernah melahirkan secara normal, dan mini size itu biasanya untuk teenager, untuk anak-anak remaja, anak-anak ABG gitulah gitu. Jadi ini make sure sebelum kalian mulai menggunakan menstrual cup, tangan kalian harus bersih. Jadi kalian harus cuci dulu pakai sabun, baru kalian bisa megang si menstrual cup ini gitu. Hampir sama kayak kita menggunakan soft lens ya, karena kan kita memasukkan sesuatu ke dalam badan. Jadi make sure tangannya juga bersih gitu. Jadi ada beberapa posisi yang dianjurkan dalam penggunaan menstrual cup. Kalau aku sendiri, aku lebih milih jongkok, beneran jongkok, yang bukan squat tapi jongkok di bawah gitu. Karena aku sempet nyoba yang kita berdiri terus kita naikin kaki di kloset, itu kan kebuka tuh. Nah, let's say di sini ya, bisa masuk tapi nggak bagus menurut aku gitu. Jadi aku harus jongkok, terus aku masukin, dan masukinnya harus relax, bener-bener relax, nggak tegang sama sekali, walaupun itu kemungkinannya kecil karena pertama kali nyoba pasti tegang, dan kita pasti konsen banget kan, konsentrasi full gitu loh untuk memasukkan alat ini ke dalam itu. Jadi kita pasti secara tidak langsung jadi tegang gitu. Kalau aku yang berhasil itu adalah aku pakai punch down, karena aku sempat pakai C-fold. Menurut aku ini agak sulit ya masukinnya, aku pribadi sih sulit, nggak tahu orang lain. Mungkin kalian yang udah berpengalaman bisa share di bawah, di kolom komen di bawah gitu ya. Jadi aku masukin ini pakai si punch down, karena kan ini kayak agak ada runcing nih istilahnya. Let's say this is the hole, kita masukin sambil masukin jari gitu. Just make sure that's the right hole gitu, masukin. Kalau misalnya dia agak stuck atau gimana gitu, kita putar sambil didorong pelan-pelan, putar sampai dia masuk. Kalau dia sudah masuk, itu bakal ada bunyi pop gitu sampai dia ini kebuka sempurna gitu. Karena berdasarkan pengalaman aku sih, aku tidak merasakan ada bunyi pop gitu ya, cuma aku ngerasa dia udah masuk gitu. Sempet awal hari pertama itu seperti ini, jadi kayak masih ada keluar, dan aku masih nyari jalannya nih, gimana ya cara masukinnya, udah bener nggak, karena aku ngerasa kok kayaknya nggak kebuka, masih kelipet gitu loh. Jadi setelah masuk seperti ini nih, yang menurut aku belum sempurna, aku kayak jongkok bangun, kayak squat, not squat, kayak jongkok bangun gitu, terus masih ngeganjel gitu loh guys, masih ngeganjel. Terus aku pakai jalan, masih ngeganjel, sampai akhirnya aku sempat naik turun tangga, dan itu kayak masuk sendiri gitu. Mungkin dia akan masuk sendirinya sesuai dengan, karena dia tahu tempatnya di mana gitu loh, di lubang itu gitu. Dia masuk, terus kayak nggak berapa lama itu aku pipis, dan dia masuk, literally masuk semuanya gitu, kayak tersisa segini doang. Jadi paha kalian tuh bakal nih, let's say ini paha kalian ya, bakal segini, kayak hampir beneran masuk gitu. Dan tenang aja, ini nggak bakalan tenggelam ke dalam tubuh kalian, bener deh, aku yakin ini nggak bakalan tenggelam gitu. Ini masuk, dan saat kamu pipis bener-bener nggak ada sangkut pautnya sama ini, karena kan yang udah aku bilang tadi itu kan kayak beda lubang gitu kan. Jadi ya pipis aja gitu, karena aku pun pipisnya biasa aja, dan cukup amazed sih tuh Bihana waktu pertama kali pakai ini. Dia masuk, terus sempat mandi. Itu kan kalau kita pakai ini kita kan bisa ganti dengan 10-12 jam aja, kita ganti udah nggak apa-apa gitu, nggak harus seperti pads yang kita harus ganti 3 jam sekali atau 5 jam sekali gitu. Jadi aku kalau nggak salah itu pas itu 10 jam setelah aku ngapa-ngapain gitu, aku mandi dan aku ganti. Nah, ngebuka ini juga challenging banget gitu. Jadi mungkin karena ngerasa agak tegang ya saat itu, terus aku tuh jongkok lagi. Sorry, sebelum itu tuh aku sempat BAB gitu loh. Terus aku tidak merasakan ini lagi di bawah sana. Terus aku takut apa dia ke flash ya, apa dia keluar tapi aku nggak sadar ya gitu. Itu pertama kali takut banget sih. Karena setelah BAB kan aku mau coba nih, terus aku kayak nggak nemu dia gitu loh, nggak nemu gitu. Kok dia nggak ada ya? Kok perasaan tadi masih ada sticknya gitu, ada yang menjulur ini keluar gitu, tapi sekarang nggak ada. Terus udah mikir macam-macam kemana-mana. Terus akhirnya tenang, terus coba masukin jari, dan ternyata voila, dia ada tersembunyi. Jadi ngelepasnya juga agak challenging. Aku harus jongkok lagi seperti aku masang. Terus kita kan tarik nih, cuma jangan tarik langsung gitu loh. Lihat gini ya, kan aku cari dulu jariku, terus aku nafas. Terus kalau kalian sadar, itu kan ada otot yang bisa menggerakkan di sekitar sana. Jadi pas aku keluar kayak agak ngeden mungkin ya, kayak ngedorong, nge-push ini buat keluar. Jadi aku tarik lahan sambil puter. Kita keluarinnya harus sambil puter, jangan langsung ditarik gitu aja. Terus ini tuh kayaknya lumayan lama juga sih aku ngeluarinnya ya. Jadi aku keluarin, terus puter lagi sampai akhirnya aku ketemu si ini aku pencet bawahnya, seret,
sambil puter pelan-pelan sambil nge-push juga dari dalam, terus pelan-pelan sampai keluar deh. Jadi nanti bakal di sini. Ini. Sini. Even on my heavy day gitu, untuk di hari kedua yang harinya yang banyak banget, itu tuh cuma sampai setengah sini guys, setengah ini, nggak bener-bener full gitu. Nggak tahu sih orang lainnya, cuma di aku pribadi sampai ini, sampai sini doang, sini. Jadi nggak full, jadi nggak usah takut itu tumpah atau apapun gitu loh, karena dia tuh ini lubangnya nih, lubang yang di bawah sana, jadi dia kayak tek gitu loh, jadi darahnya bakal keluar seret itu deh. Kalau biasa kan kita di sini nih, padsnya kan di sini nih keluar semua, jadi di sini, jadi dia beneran nampung gitu. Dan even dibawa tidur, dibawa renang, dibawa ngapain pun aman, trust me. Kalau aku sih bener-bener ngerekomendasiin si ini ya, si Organic Cup Menstrual Cup ini, jadi aku nggak bakalan nyesel. Cuma emang hari pertama aku masih pakai pads untuk jaga-jaga, dan kebetulan hari pertama pun darahnya tuh nggak keluar di pembalut aku gitu. Tanda dari aku pribadi, tanda ini udah mulai masuk sempurna adalah saat udah masuk terus aku kebelet pipis. Jadi aku ngerasa oh udah masuk nih berarti, karena aku ngerasa mau pipis dan aku pipis normal, dan ini normal gitu maksudnya. Gitu deh guys, jadi itu aja yang bisa aku share. Mungkin ada pertanyaan, boleh dicantumin di kolom di bawah, atau bisa langsung DM aku di Instagram aku nanti juga bakal aku link, atau di Twitter itu, atau mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang mau sharing tentang pertama kali penggunaan menstrual cup ya. Jadi biar kita sama-sama belajar. Itu aja guys, terima kasih banyak sudah mampir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.